Mas, Atmosfernya sih luar biasa di sini. cuman mungkin segala sesuatu itu kan kalau mau mendapatkan yang bagus kan tidak mudah ya Mas. Iya. Harus melewati jalan yang sangat berliku-liku. Ya mungkin berliku-likunya itu ya ini dengan suasana yang sangat panas. Yes. Oke, aman. Reza, kali nggak gimana nih rasanya hari ini syukuran perdana pindah lokasi dari Jakarta ke Lombok ke Sukabumi ya? Ya. Kenapa nih berarti? Masya Allah, nggak nyangka sih bakal benar-benar seproper ini. Jujur nggak nyangka. Cuman kemarin dikasih taunya bakal tumpengan udah that's it. Cuma kita nggak tahu ada. Ternyata rame banget kayak gini, ada anak-anak juga dari pesantren ya. Pesantren atau ya dari yayasan ya. Kita juga nggak nyangka sih. Jadi mudah-mudahan kita pindah ke sini berkah sih semua. Amin ya Allah. Doanya semoga nyampe sih. Dijabah, amin. Dijabah semua Allah, itu aja sih. Gimana suasana lokasi syutingnya Malu? Bikin lebih semangat kan untuk main syuting atau Panas. Atmosfernya sih luar biasa di sini. Cuman mungkin segala sesuatu itu kan kalau mau mendapatkan yang bagus kan tidak mudah ya Mas. Iya. Harus melewati jalan yang sangat berliku-liku. Ya mungkin berliku-likunya itu ya ini dengan suasana yang sangat panas, tapi mudah-mudahan berkah. Kita juga ngerjainnya ikhlas, jadinya akan berbuah Hasilnya. hasil yang baik. saja mungkin bisa kan mungkin syuting di Rido jauh dari Jakarta setelah balik sekali seminggu. Nggak apa-apa demi judul ini dan demi semua tim yang ada, oke, demi judul dan demi semua tim yang ada. Terus nggak expect juga ternyata studio MNC keren ya, Lido, bagus ya, Keren banget sih, proper ya, banget terus dan gede banget ini tempat gitu. setnya apa ya, proper banget untuk syuting. Ya, Nggak terlalu jauh untuk film ya. Ya, nah terus betul. posisinya aman juga. Kalau kan adegan sinetron tuh kadang macem-macem gitu ya, kayaknya di sini tuh aman. Kalau misalnya di luar ini sih pasti agak perizinannya sulit apa pasti untuk syuting sih lebih memudahkan di sini. Dan memudahkan untuk tim juga, jadi supaya nggak repot, nggak apa gitu. Karena tim kita kan ya, efeknya kita kan kerja tim ya gitu. Kalau tim kita enak, kita juga pasti enak gitu loh. Jadi intinya sih gitu. Apa yang semakin seru di DDC kali udah Ceritanya tiga sebulan ya? iya udah mulai, Kirana Dewanya sudah mulai, gengsinya masih tetap ya, ya kan? Cuman sudah mulai menurunkan itu. Semalam baru banget semalam kita bikin adegan yang mungkin para penonton DDC Bakal. itu bakal happy banget. Gimana deh kayaknya? Gimana? Bakal ih gitu. Kesem-sem lah mudah-mudahan. Karena kan kita tuh bikin sesuatu itu pengen ditonton supaya penontonnya juga ikutan terhibur gitu. Betul. Dari kelumitnya kehidupan mereka gitu kan. Seenggaknya kita hadir untuk menghibur mereka di tengah-tengah itu. Jadi kita juga ngerjainnya ikhlas dan happy banget ya kayak. Banget. Memerankan karakter Kirana masih ada kesulitan nggak? Alhamdulillah mungkin karena sudah berjalannya episode kesekian ini jadi mulai terbiasa dengan karakter Kirana sih, udah nggak adjusting lagi. Cuman tetap setiap cerita kan kadang episode ini berbeda, itu adjusting di setiap scene per scene-nya aja sih gitu. Terus ya, karakter Bella Wah, saya masuk dari episode 13. Enggak lah, udah mulai terbiasa. Enggak. Jadi gini, sekarang saya mulai membiasakan untuk setiap adegan per adegan yang kita mau kerjakan, saya selalu komunikasi dengan sutradara dan Dinda pastinya gitu. Jadi saya komunikasikan, komunikasi itu penting sekali ya gitu, komunikasi penting sekali. Jadi saya jadi saya komunikasikan sama sutradara, sama Dinda, oke, baiknya gimana gitu. Terus jadi biar kita semua selaras gitu. Nah, kalau kita semua sinkron dan sekali lagi apa yang kita kerjakan dari hati akan sampai ke hati penonton juga. proyek bareng baru kali di judul ini atau Kayak baru ini deh ya. Iya kita baru Kita kenal baru ya, ini ya, kan? kita baru kenal. Eza. kembangin chemistry-nya seperti apa sih antara Kirana dan Dewa sendiri? Alhamdulillah kalau dari saya pribadi ya gitu. Saya ngeliat muka dia, udah chemistry udah dapet, udah. Nah ini Saya udah cukup lihat judul mukanya kita aja. kesekian mbak. Iya. Sampai kayak
dari Yaudah. sini ke sini, dari sini ke sini gitu. Tapi ya tetap lah, Tetap walaupun susah. tetap susah, walaupun ya gitu kita udah berapa Kita mencoba. judul, tapi kan Karakter dalam yang ya, beda. setiap judul tuh karakternya berbeda, jadi otomatis kita ya Jangan harus gitu-gitu nge-build lagi, aja. kita rebuild, kita nge-build lagi, build lagi dari awal. Oke. Promo dong. Saksikan TDC setiap Oke pemirsa, jangan lupa saksikan Dusta di Balik Cinta setiap hari Hari jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. hanya di RCTI. minta ucapan ulang tahun boleh nggak? Ya, Ya, assalamualaikum, saya Zagionino. Saya Dina Zani Oke. mengucapkan Selamat Ulang ulang tahun tahun untuk MNC TV. Semoga makin jaya, jaya, jaya. Oke, semoga semakin memberikan tayangan-tayangan yang edukatif pastinya. Kualitas pastinya Oke, juga. dan sangat bisa memberikan inovasi yang terbaru juga gitu untuk penonton MNC pastinya. Dan menjadi tontonan yang bisa memberikan moral yang baik kepada Amin. para penonton. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun MNC TV. Ya jadi kemarin sakit leukositnya tinggi. Leukositnya orang normal tuh kan sampai 11. Maaf nih kalau salah. Karena kemarin yang saya baca seperti itu. Terus habis itu leukositnya sampai 17. Jadi mungkin ya kita yang namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak, kuman, bakterinya tinggi. Terus habis itu kemarin tuh ada gejala mau tipes juga gitu. Panasnya sampai 41 dan sampai step akhirnya gitu, sampai step. Akhirnya Akse dibawa ke rumah sakit, paling kecil ya, paling kecil yang nomor 3 Akse dibawa ke rumah sakit. Terus besokannya Sikhan nomor 2 masuk rumah sakit juga. Ya udah akhirnya ya, saya kan masih syuting DDC ya gitu, jadi saya harus izin dulu. Alhamdulillah di sini semua mulai dari produsernya sampai sutradara semua dan tim juga semua support, alhamdulillah. Dibantu banget supaya saya bisa dapat izin 1 hari untuk ketemu sama anak-anaknya gitu. Udah akhirnya saya ngurusin juga gitu di rumah sakit gitu. Terus sedih pasti ya gitu lihat anak sakit ya gitu. Karena mau bagaimanapun kalau dipaksakan kerja pasti akan susah juga karena akan pecah-pecah ya gitu. Terus ya udah alhamdulillah kemarin ketemu anak-anak happy, ketemu Eca juga gitu. Jadi ya alhamdulillah. Jadi gini sebenarnya pemicu leukosit itu banyak ya gitu. Mungkin bisa dari apa ya gitu, makanan pastinya. Mungkin balik lagi namanya anak kecil ya gitu. Ya kayak gitu. Terus habis itu ya intinya sakit ya, intinya udah sakit. Sekali lagi kalau saya berpikir ya mungkin namanya anak pasti ada ikatan batin antara anak dan orang tua. Apa yang orang tua rasakan antara saya dan Aicha rasakan, anak-anak pasti merasakan gitu ya Mam ya, kamu di sana biar kamu tahu juga gitu. Jadi alhamdulillah gitu komunikasi saya dengan Eca ya, dengan Eca udah baik sekali. Akhirnya apa, anak-anak juga sehat pastinya gitu loh. Jadi memang semua pasti butuh waktu ya gitu, semua butuh waktu, tapi kembali lagi saya qadarullah ya gitu. Saya juga berusaha untuk kun fayakun juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ngasih yang terbaik, jalan yang terbaik untuk kita, apapun itu gitu loh. Kadang ya namanya juga hidup ya, Allah itu bisa membolak-balikan hati manusia ya gitu. Jadi semoga kita dapat jawaban yang terbaik, intinya seperti itu. Happy banget. Jadi barusan tadi juga video call ya gitu. Tadi video call, udah makan, udah gitu kan, udah pulang dari rumah sakit. Alhamdulillah baru ya 3 hari kemarin. Sama hari ini baru 3 hari kemarin baru pulang dari rumah sakit. Dirawat itu mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu. Ya, 5 hari di rumah sakit. Udah 4-5 hari lah dirawat di rumah sakit. Udah, karena hari kelima pulang. Udah terus ya kembali lagi ya gitu. Apa yang dirasakan orang tua, anak pasti merasakan juga. Ini mungkin pembelajaran. Ini pembelajaran juga buat semua yang di luar sana yang mungkin merasakan seperti saya dengan pasangan saya. Jadi
dengan kita berbaik kan, maksudnya dalam artinya itu kita komunikasi kita baik untuk anak-anak. Insya Allah anak-anak tuh pasti akan baik-baik juga. Dan alhamdulillah sekarang ya sekali lagi saya bersyukur bahwa terima kasih ya Allah gitu ya. Sudah meluluhkan hati Echa juga gitu. Dan akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Sampai tadi pun juga kita komunikasi ya gitu. Kita komunikasi dan sebuah kebahagiaan tersendiri juga dalam hati kecil saya ya, gitu. Saya bahagia sekali intinya itu. Bisa tahu kabar anak-anak, bisa tahu kabar Echa juga gitu ya gitu. Jadi happy banget ya Allah gitu. Terima kasih ya Allah intinya itu. Memang ternyata itu ujian dari Allah kemarin. Gitu, ujian dari Allah. Dan kadang ujian dari Allah itu apa ya? Ada hikmah pastinya yang bisa kita ambil. Contoh salah satunya ya gitu. Selamat makan. Jadi contoh salah satunya ya gitu. Sholat saya sekarang alhamdulillah 5 waktu ya gitu. Alhamdulillah gitu yang saya bisa ambil dari semua masalah yang terjadi. Sholat saya sekarang udah 5 waktu. Tahajud saya berjalan terus setiap hari. Alhamdulillah gitu loh. Dan saya berharap ya Allah tolong tetap berikan saya cahaya ini terus supaya ini tetap saya lanjutkan seterusnya gitu. Karena ini impact dan efeknya ke depan bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk anak-anak juga gitu. Iya tahu ya rasanya gitu. Anak-anak nomor satu, anak-anak segala-galanya. Dan mau bagaimanapun juga Echa itu 7 tahun bersama saya, itu bukan waktu yang sebentar ya gitu. Jadi kalau mau melupakan atau apa, ngomong kosong buat saya, nggak mungkin bisa segampang itu. Nggak. Pasti gitu. Jadi sekali lagi saya cuma berharap tolong doanya yang terbaik aja. Ya doanya yang terbaik untuk saya dan Echa gitu. Sekali lagi kita sekarang sudah saling membuka komunikasi dengan baik dan alhamdulillah sekali. Terima kasih Echa ya gitu. Mam, terima kasih sekali Mam gitu. Yang sudah membuka komunikasi dengan baik setiap saat gitu, setiap waktu gitu. Dan saya juga tahu di sana dia mengurus 3 anak itu nggak gampang loh. Saya udah lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri kemarin selama di sana. Saya lihat di sana namanya anak-anak kan makin besar. Ya, Nicole, Khan, Akse gitu. Ada aja ya, namanya juga anak-anak ya gitu. Pasti bikin dia pusing pasti, bikin dia capek pasti. Tapi semoga ya Mam, capekmu di sana sekali lagi. Lelahmu di sana itu menjadi lilah ya gitu. Ya gitu, lelahmu di sana menjadi lilah gitu. Karena menjadi ibu itu tidak mudah ya gitu, menjadi ibu tidak mudah. Ini Bang. Menjadi ibu tidak mudah dan sama seperti saya menjadi ayah pun juga tidak mudah. Saya tidak bisa ketemu setiap hari. Contoh sekarang saya udah pindah syuting juga di Lido yang saya akan setiap hari syuting di sini. Tapi mau bagaimanapun saya juga harus pulang karena papa saya juga kondisinya sakit. Papa masih sakit. Kemarin gulanya sampai 400. Harusnya orang normal itu kan 100 ya gitu. Ini sampai 400. Baik lagi tanggung jawab saya tuh banyak sekali sekarang gitu. Lepas dari saya menjadi seorang ayah, saya juga seorang anak gitu. Jadi bismillah gitu. Dengan adanya ini semua efeknya tuh ke judul ini aja deh gitu. Dusta di Balik Cinta. Semoga dengan judul ini apa yang terjadi dalam hidup saya gitu ya gitu, berkahnya untuk judul ini karena di judul ini banyak kru, punya keluarga, punya anak juga. Jadi semoga judul ini berkah gitu ya gitu, panjang juga gitu. Lepas dari saya yang sendiri punya keluarga. Di judul ini ada sekitar 150 kru yang mereka semua bertanggung jawab penuh atas keluarganya. Jadi ya sekali lagi semoga ya gitu bisa ngambil rezeki dari sini juga. Jangan lokasi ya gitu, di rumah pun juga setiap hari yang saya rindukan itu adalah keramaian, kebisingan suara anak-anak itu di rumah ya gitu. Walaupun terdengarnya kata-katanya kebisingan gitu, tapi itu yang sangat saya rindukan gitu ya gitu. Keramaiannya gitu loh, daddy gitu, mami gitu, kayak gitu. Itu yang sangat saya rindukan. Dan saya yakin kok kamu juga di sana Mam gitu, di saat kamu sendiri juga kamu pasti kepikiran, saya tahu itu. Dan capek pasti, lelah. Tapi sekali lagi semoga lelah kamu tuh menjadi lelah Mam ya. Amin, doain ya. Tolong sekali lagi dong, semuanya doain.